Sejak pergantian kepemilikan Chelsea dari era Roman Abramovich ke Taipan asal Amerika Todd Boehly musim lalu, telah terjadi rombakan besar-besaran di kubu The Blues. Tak hanya transfer gila-gilaan, gonta-ganti pelatih juga mewarnai perjalanan Chelsea di musim 2022-2023. Didier Drogba yang notabene merupakan pemain legenda Chelsea bahkan sampai mengatakan jika ia hampir tidak mengenal lagi mantan klubnya tersebut. Kebijakan transfer di era Todd Boehly dituding menjadi salah satu penyebab berubahnya The Blues. Akibatnya, pemain yang dibesarkan Chelsea pun juga ingin segera angkat kaki dari Stamford Bridge. Mason Mount adalah salah satu jebolan akademi Chelsea yang sudah menolak untuk memperpanjang kontraknya. Kabarnya, pemain berkebangsaan Inggris itu menolak tawaran kenaikan gaji menjadi 200.000 euro per pekan pada tawaran kontrak baru. Sekedar informasi, di musim lalu Chelsea telah menggelontorkan dana 600 juta euro untuk mendatangkan beberapa pemain top seperti Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Marc Cucurella, David Fofana hingga Joao Felix. Akan tetapi, hasilnya The Blues hanya mampu bertengger di posisi ke-12 klasemen Liga Inggris. Posisi manajer pun silih berganti, mulai dari Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard sebagai manajer interim, dan kini klub yang bermarkas di London itu telah mengumumkan mantan pelatih Tottenham Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu dikontrak selama 2 tahun untuk menangani Enzo Fernandez dan kawan-kawan mulai musim depan. Setelah belanja besar-besaran dan gagal total di musim lalu, Chelsea kini tengah berusaha melego beberapa pemain pilarnya di bursa transfer demi merampingkan skuad yang terlalu menumpuk. Perampingan dari 33 pemain musim lalu menjadi 25 pemain yang lebih masuk akal harus menjadi prioritas nomor 1. Kini, beberapa pemain The Blues mulai dikaitkan dengan berbagai klub di Eropa hingga tim-tim kaya Liga Arab Saudi. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, saat ini ada Hakim Ziyech dan Edouard Mendy yang dikabarkan sudah sepakat hijrah ke Al Nassr dan Al Ahly. Kedua pemain itu menyusul N'Golo Kante yang lebih dulu dilepas ke Al Ittihad secara gratis setelah kontraknya habis musim ini. Keluarnya Kante juga segera diikuti oleh kesepakatan 25 juta pound sterling untuk menjual Mateo Kovacic ke pemenang treble Manchester City. Harga tersebut 15 juta pound sterling lebih murah dari yang dibayarkan Chelsea kepada Real Madrid untuk pemain Kroasia itu di tahun 2019. Sementara itu, kiper Edouard Mendy pergi ke Al Ahly dengan harga kurang dari setengah 24 juta pound sterling yang dikeluarkan Chelsea saat memboyongnya dari Rennes di tahun 2020. Untuk Hakim Ziyech, pemain 30 tahun itu segera dilepas ke Al Nassr dengan harga sekitar 8 juta pound sterling atau sangat jauh dari biaya penebusan 36,7 juta pound sterling saat Chelsea mendapatkannya dari Ajax. Kemudian, bek Kalidou Koulibaly yang baru bergabung musim lalu juga akan dilepas Chelsea dengan setengah harga dari saat Chelsea mendapatkannya sebesar 35 juta pound sterling dari Napoli. Beberapa pemain seperti Hakim Ziyech maupun Mendy, keduanya sebenarnya dinilai masih mampu bersaing di level top Eropa. Namun, penurunan performa sejak era Graham Potter membuat kedua pemain itu jarang mendapatkan kesempatan bermain. Untuk Mendy, ia bahkan gagal merebut tempat utama meski Frank Lampard menggantikan Graham Potter. Bintang 31 tahun itu tercatat kebobolan 86 gol dalam 105 penampilan selama membela raksasa London tersebut. Namun, di balik obral besar-besaran pemain Chelsea ke Arab Saudi, indikasi kecurangan mulai tercium dari pihak The Blues. The Telegraph melaporkan bahwa Public Investment Fund atau PIF yang menaungi Liga Pro Arab Saudi menawarkan 100 juta pound sterling untuk 5 pemain Chelsea. Negosiasi diduga masih berjalan, namun ada keyakinan dari pihak Chelsea bahwa mereka bisa meraup dana dari penjualan pemain-pemain yang dianggap surplus itu. Aksi Chelsea menjual pemain-pemain ke Arab Saudi ini dicurigai syarat konflik kepentingan. Sebabnya, tak lain karena PIF memiliki saham di Clearlake Capital, yaitu perusahaan milik Presiden Chelsea Todd Boehly. Clearlake sendiri memiliki porsi mayoritas di Chelsea yaitu 60%, sehingga menjadi pengendali di klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Ini kabarnya membuat sejumlah rival Chelsea merasa berang. Salah satu klub top Eropa menuding Chelsea memanfaatkan koneksinya untuk lolos dari jerat Financial Fair Play atau FFP setelah musim lalu berbelanja lebih dari 600 juta pound sterling dalam 2 bursa transfer. PIF berinvestasi begitu banyak di seluruh dunia sehingga mesti diperiksa untuk membuktikan tidak ada konflik kepentingan karena mereka berbelanja besar dengan uang tak terbatasnya pada pemain-pemain yang menua. Lihatlah klub-klub di seluruh Eropa memanfaatkan Saudi musim panas ini sebagai
sebagai kartu bebas penjara. Akan lebih runyam jika PIF punya kepentingan investigasi baik di klub penjual dan pembeli. Selain menjual pemain, Chelsea kini juga telah mengamankan pemain baru musim depan seperti Christopher Nkunku yang telah sepakat bergabung sejak musim lalu. Nkunku juga sudah melakukan tes medis sejak sekitar 8 bulan yang lalu. Akan tetapi, memang pemain asal Prancis itu tak langsung didatangkan ke London. Ia dibiarkan lebih dulu bermain di Leipzig. Rencananya, Nkunku baru akan merapat ke Stamford Bridge per 1 Juli 2023. Selain Christopher Nkunku, The Blues juga sedang mengincar kiper baru untuk menggantikan posisi Mendy musim depan. Saat ini, kiper Inter Milan Andre Onana menjadi kandidat terkuat untuk kiper Chelsea musim depan.